Kalian kepikiran juga nggak sih guys, kenapa Indonesia kesulitan banget untuk menjadi negara maju? Asumsi saya sepertinya salah satu faktornya adalah karena tidak adanya satu hal atau satu misi yang menjadi tujuan dan kepentingan bersama. Jadi sekarang tuh kita sudah menjadi makhluk individualis tanpa kita sadari. Semuanya mah masing-masing aja hidup, yang penting mah gua makan lah. Ya, semua pejabat dengan kepentingan mereka dan kita juga dengan kepentingan kita sendiri-sendiri untuk bertahan hidup. Misalnya semuanya masing-masing, tidak ada lagi satu hal yang dengan misi yang sama. Misalnya kayak dulu itu kita sama-sama dijajah Jepang, kita sama-sama dijajah Belanda, dan itu dalam kurun waktu yang cukup lama dan menyeluruh. Semua kena jajah, semua kena imbasnya. Sehingga kita semua mempunyai misi yang sama, yakni mau merdeka. Sedangkan sekarang, kenapa Indonesia carut-marut, kondisinya selalu berantakan, dan susah untuk menyatukan satu misi membawa Indonesia menjadi negara maju? Karena tidak ada lagi hal yang seperti itu. Nggak ada lagi satu hal yang bisa menjadi tujuan dan kepentingan bersama. Sehingga si A silakan aja hidup gitu masing-masing, sedangkan si B juga gitu silakan hidup dengan jalannya sendiri-sendiri, sedangkan si C silakan aja hidup dengan jalannya sendiri, dan saya juga silakan hidup dengan jalan saya sendiri. Iya, karena tidak ada lagi kepentingan bersama, tidak ada lagi satu tujuan yang sama gitu. Jadi ya menurut saya wajar saja Indonesia kesusahan untuk menjadikan negara Indonesia menjadi negara maju. Karena kita sudah dibentuk seperti ini, sudah terlalu lama kita menjadi makhluk individualis. Sangat berbeda jauh dengan keadaan yang dulu, yang mana ada satu kejadian yang mengharuskan kita sama-sama merdeka. Jadi kalau Indonesia sekarang mempunyai misi untuk menjadi negara maju, kira-kira harus bagaimana guys? Saya mau mendengar pendapat kalian seperti apa. Langsung aja kalian komen di kolom komentar bawah ya. Dan buat teman-teman yang kira-kiranya mau beli buku, langsung aja kalian klik keranjang kuning di bawah. Kalau kalian sudah klik keranjang kuning, itu ada katalog atau koleksi buku-buku dari saya. Nah, kalau kalian berminat atau mau beli, langsung aja kalian check out. Oke teman-teman? Dan buat teman-teman yang mau buku pengantar singkat kapitalisme, ini langsung aja kalian klik keranjang kuning. Buku ini akan membawa kalian masuk dan mempelajari dunia awal kapitalisme. Dan kalau teman-teman mau lebih dalam lagi mempelajari kapitalisme, kalian bisa masuk ke buku-bukunya Karl Marx. Ini bukunya ada 3 jilid teman-teman. Nah, bukunya ini Kapitalisme Karl Marx. Ini jilid 1, jilid 2, dan jilid 3 teman-teman. Ini bukunya tebel-tebel banget ya. Ini ada 3 jilid. Kalau kalian mau langsung aja ke keranjang kuning. Dan di buku ini kalian akan lebih luas mendapatkan wawasan tentang kapitalisme. Dan dari buku ini juga kalian akan memahami mana kaum borjuis dan mana kaum proletar. Selain itu masih banyak bahasan-bahasan lainnya di buku ini. Kalau kalian mau langsung aja ke keranjang kuning di bawah ya guys ya. Dan buku ini sangat tebal-tebal sekali ya teman-teman. Dan harganya juga cukup lumayan tinggi. Jadi ini buat teman-teman yang mau-mau aja teman-teman. Dan selanjutnya, jika kalian mau mengetahui kenapa kapitalisme ada di Indonesia sampai sekarang, kalau kalian mau mengetahui sejarahnya, kalian bisa baca buku-bukunya Tan Malaka teman-teman. Yang pertama kalian harus baca yaitu bukunya Tan Malaka Dari Penjara ke Penjara ini teman-teman ya. Jadi buku ini menceritakan autobiografi dari Tan Malaka. Selanjutnya kalian bisa baca buku Tan Malaka ya, ini Gerpolek, artinya gerilya politik dan ekonomi. Dan di buku ini Tan Malaka menentang adanya perundingan. Kenapa Tan Malaka tidak menyetujui perundingan? Karena melalui perundingan dengan Belanda, itulah tercipta awalnya sebuah kapitalisme. Nah, selanjutnya kalau kalian mau mengetahui apa alasan Tan Malaka tidak menyetujui perundingan, langsung aja kalian beli aja bukunya Gerpolek Tan Malaka. Selanjutnya kalian bisa baca buku Tan Malaka Aksi Massa. Dan yang terakhir kalian harus baca buku Tan Malaka yang berjudul Madilog. Ini singkatan ya, singkatan dari materialisme, dialektika, dan juga logika. Di buku ini Tan Malaka akan mengajarkan kita untuk tidak termakan takhayul. Melalui buku ini Tan Malaka menganjurkan kita untuk belajar sains dan filsafat agar tidak ditakut-takuti atau dimomok-momoki oleh takhayul. Oke guys, jadi itulah sedikit cerita kita hari ini. Buat teman-teman yang mau buku-buku yang udah aku sepil-sepil, langsung aja kalian cek keranjang kuning di bawah ya.